5 anak yang kita khatamkan Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah Wilda binti Slamet, yang kedua Nadine Nawang Wulan binti Agus Sukamto, yang ketiga Mita binti Suyanto, yang keempat Airin binti Sirin, yang kelima Aprilianawati binti Hari Susanto. Kemudian ada yang khatam Iqra, yaitu Poppy binti Sugianto, yang kedua Riza binti Amirudin. Itulah anak-anak kita yang kita khatamkan baik Al-Quran ataupun Iqra, yang sudah melaksanakan pendidikannya, kita tempah ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, mereka anak-anak kita mudah-mudahan menjadi suri tauladan bagi kita semua, anak-anaknya, kawan-kawannya, dan orang tuanya, yang mana mudah-mudahan bisa menjadi semangat kepada kita dan juga saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Karena apa? Inilah santri-santri kita yang kita pilih, yang kita khatamkan baik Iqra ataupun Al-Quran, tidak sekedar hanya khatam-khataman saja, tetapi melalui ujian-ujian. Dan mereka tidak hanya 1 kali saja, bahkan 2 sampai 3 kali. Dan yang Al-Quran insya Allah khatam Al-Quran juga khatam, yaitu tajwidnya. Yang Iqra insya Allah khatam, dan 2 kali pembacaan kita ulang. Insya Allah anak kita yang 2 orang, kalau kita suruh ngaji Al-Quran tadi mana saja, insya Allah bisa, walaupun belum sempurna. Karena kalau sempurnanya insya Allah nanti kalau udah Al-Quran kita ajari tajwid, nanti insya Allah akan sempurna daripada pembacaan Al-Qurannya. Para bapak, para ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya adalah berkat kerja keras kita semua. Karena ada kerjasama antara orang tua atau wali santri, kemudian anak ataupun santri itu sendiri, dan juga kami sebagai pembimbing atau guru ngajinya. Dan banyak anak-anak kita, mungkin ada sekitar entah 30 entah 50 anak yang ngaji, tetapi ya beliau-beliau inilah alhamdulillah yang telah kita khatamkan. Kenapa? Ini rata-rata daripada 7 anak ini perempuan semua ini. Padahal yang ngaji di Al-Barokah tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki juga banyak. Tetapi alhamdulillah ini yang perempuan-perempuan ini roto-roto gampang diarahnya. Itu. Kemudian ya mohon kita semua untuk sama-sama kita mendukung daripada pendidikan ini, karena seberapapun daripada usaha daripada ustadznya, guru ngajinya, apabila tidak didukung oleh orang tuanya, ya tentunya akan kita mengalami kekecewaan. Kenapa begitu? Ya karena mungkin anak berangkat sendiri tanpa kita perhatikan, kan begitu. Kadang-kadang berangkat dari rumah tak sampai tempat ngaji ataupun tidak. Kadang-kala dia cuma bawa pancing, dia di parit-parit aja cari lot dia kadang-kadang. Kadang-kadang di jalan-jalan aja tak beli apa kayak gitu. Kadang-kadang udah diajari ngaji sebentar aja tak kemana-mana dia. Alhamdulillah mereka yang manut pada gurunya ada keberhasilannya, yaitu bisa kita khatamkan baik Al-Quran dan itu Iqra sendiri. Dan juga alhamdulillah program daripada MDT Ngadat TPQ Al-Barokah, yaitu alhamdulillah kita hadirkan Ustadz, yaitu Bapak Sidin Sulaiman, yang membimbing kepada kita untuk mengajari daripada pembacaan Al-Quran dengan memakai lagu ataupun tilawah. Karena mungkin di Petala Bumi ini udah beberapa tahun dia tidak bisa mengirim mungkin kafilah-kafilah untuk tingkat MTQ baik di kecamatan ataupun di tingkat lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ya mungkin belum ada yaitu generasi-generasinya. Maka kita hadirkan guru kita, guru tilawah ini untuk membimbing anak-anak kita. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita nanti
ketika ada event-event itu MTQ entah tingkat apa itu mungkin bisa kita ikut sertakan untuk mengikutinya. Paling tidak bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Satu contoh, ada kegiatan entah itu nikahan, entah itu sunatan, entah itu apalah artinya dia kegiatan-kegiatan itu, mungkin pengajian, jadi nggak repot lagi ini mencari seorang yang akan membaca Al-Quran dengan baik benar sesuai dengan lagunya. Maka ini ngaji tilawah ini berlaku kepada umum, nggak hanya santri Al-Barokah saja. Mungkin kita baik laki-laki perempuan monggo, sing penting wis iso ngaji. Nah isih urung iso ngaji terus piye ngajari. Pak Sidi Sulaiman yang mumet lah ngajari ngaji kalau belum bisa nanti baca Al-Quran. Paling tidak sudah bisa baca Al-Quran, paling tidak dia sudah agak-agak mending dia bacaannya, maka Ustadz kita tinggal mengajari lagu saja, kan gitu. Para bapak, para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan MDTA ini insya Allah anak-anak kita akan terbimbing paling tidak, yaitu di MDTA ada pendidikan biasanya ataupun ini yang pasti, yaitu ada pendidikan kurikulumnya, ada Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, tarikh Islam, fikih, ada 7 itu. Insya Allah kalau anak-anak kita ini serap saja 50% saja atau 60% saja, insya Allah nanti ketika kita akan menyekolahkan lebih tinggi ke pondok pesantren ataupun kemana saja, insya Allah akan mudah. Kemudian para bapak, para ibu semuanya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan kita yaitu dengan terbentuknya MTQ ataupun MDTA Al-Barokah ini, yaitu tentunya untuk mencetak generasi kita, anak-anak kita yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cerdas dan berakhlakul karimah. Kemudian juga alhamdulillah hadir juga Al-Hafiz, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Sunan Giri, bilangipun teman sejawat saya yaitu Kiai Ali Syahid. Barangkali kita yang mau mondokkan untuk menghafal Al-Quran, monggo silahkan dipasrahkan kepada beliau, kan begitu. Yang penting ya dipasrah nih. Kalau mau ngaji gak dipasrah nih nanti kemana? Kalau anak berangkat tapi gak sampai tujuan, bagaimana itu? Ya sebaik-baik menyekolahkan anak ataupun santri, maka sebaik-baiknya dipasrahkan kepada guru ngajinya. Guru ngaji tidak menghendaki dibayar atau segala macam, enggak menghendaki itu. Yang penting ada pasrahe, ada serahe, artinya nih Pak Yai, tolong anakku jenengan ajari ben pintar. Itu aja udah kalimatnya. Artinya ketika kita mengajari anak-anak, karena namanya pendidikan ada kadang-kalanya kita ada keras sedikit, karena mungkin sesuai dengan anak tersebut. Kalau kita lembut-lembut, kita nyantai-nyantai aja, kadang-kadang anak kita ya berbeda-beda, ada yang berkecil, ada yang memangnya mudah dan lain sebagainya. Maka ketika kita agak keras sedikit, maka tidak ada artinya orang tua itu nanti yang membuat ya permasalahan. Nek orang dipasrah nih kadang-kadang anak harus diajari ngaji, tetapi nanti kalau dikerasi sedikit malah salah terima, rotok dijewer sidit malah dilaporkan Pak polisi. Wah yang salah kaprah yang kalau begitu. Karena kita ini guru ngaji ini artinya dia mencetak anak-anak kita supaya anak-anak kita betul-betul menjadi harapan dan tujuan kita. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini hadir yaitu putune Kanjeng Nabi, yaitu janganipun Profesor Dr. Habib Haji Ahmad SAG LCMA MPD PhD dipakai. Beliau yaitu sebagai pengasuh pondok pesantren, tapi beda pondok pesantrennya.
yaitu pondok pesantren rehabilitasi narkoba. Mungkin ada keluarga kita sing rada mumet-mumet pikirane gara-gara minum permen atau segala macam, monggo dipasrahne mawon dumateng putune Kanjeng Nabi, insya Allah nanti dibimbing dengan baik-baik. Begitu. Kemudian para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ruhalam wallahu muwaffiq ila victory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.